Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di SMA Harapan Bangsa. Sebelum lebih jauh, saya akan sedikit berkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Penny Sulastri. Boleh kalian panggil saya Ibu Penny. Saya mengajar sebagai guru PPKN. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang kesadaran hukum dan pendidikan anti korupsi. Nah, sebelum lebih jauh kalian mengenal kesadaran hukum, kalian harus tahu dulu apa itu hukum. Nah, jadi hukum, lebih simpelnya, hukum adalah sebuah aturan yang berlaku di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, tujuan dari hukum sendiri adalah untuk mengarahkan tatanan kehidupan manusia dengan adil dan damai, karena hukum mempunyai tujuan ke arah keadilan bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Nah, dalam undang-undang sendiri, tujuan dari hukum itu untuk melindungi manusia baik secara aktif dalam menciptakan kondisi yang aman di masyarakat, sehingga menekan adanya perilaku menyimpang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil ya. Dan hukum, jadi kesadaran hukum itu bisa diartikan adalah kesadaran seseorang atau setiap kelompok masyarakat kepada aturan-aturan yang berlaku. Nah, untuk itu maka perlu adanya kesadaran hukum agar pelanggaran-pelanggaran hukum itu dapat diminimalisir, gitu ya. Terus ada beberapa orang juga berpendapat ketika suatu masyarakat atau misalkan suatu golongan gitu ya memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka masyarakatnya itu akan mematuhi aturan yang berlaku, alias memiliki kesadaran hukum yang alias tinggi gitu ya. Mereka sadar hukum. Tapi sebaliknya, ketika mereka memiliki kesadaran hukum yang rendah, maka derajat hukum itu tidak tinggi. Mereka menyia-nyiakan semua itu gitu. Menganggap hukum itu sepele gitu ya. Nah, selanjutnya kesadaran hukum itu harus dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat di Indonesia. Dari yang tua sampai yang muda, dari yang muda sampai yang tua, ataupun misalkan dari pelajar sampai ke pejabat negara. Selanjutnya, kenapa kesadaran hukum itu penting diterapkan di dunia pendidikan? Karena pendidikan sendiri mempunyai peranan yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa dan menjadi faktor untuk melihat maju mundurnya suatu bangsa, ya. Nah, salah satu kesadaran hukum yang bisa diterapkan oleh siswa itu ya, oleh kalian anak-anak, yaitu mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah, nih ya. Nah, dengan mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah, menanamkan sikap disiplin pada diri kalian masing-masing gitu ya. Dengan itu, kalian bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk gitu ya, yang harus kalian lakukan. Nah, dengan hal tersebut kalian akan meningkatkan kesadaran hukum dalam diri kalian masing-masing. Nih ya, sebagai contoh, ketika ada kalian gitu ya melakukan pelanggaran, baik itu telat saat masuk sekolah, atau misalkan atribut yang tidak lengkap, datang terlambat dan lain sebagainya gitu ya, kalian itu akan diberikan berupa sanksi tanpa terkecuali itu ya, semuanya tidak dibeda-bedakan. Nah, karena apa? Bertujuan untuk membuat kalian itu bertanggung jawab terhadap apa yang telah kalian lakukan gitu ya. Dan itu juga untuk membuat kalian itu lebih menyadari dan meningkatkan kepekaan terhadap diri kalian sendiri nih ya, tentang pentingnya sebuah peraturan, sehingga kesadaran untuk mematuhi peraturan itu lebih meningkat. Nah, untuk itu kenapa kalian harus nih memahami apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum? Karena di sekolah-sekolah itu ada yang namanya peraturan-peraturan yang harus kalian ketahui. Ada trik atau cara yang paling tepat nih dalam meningkatkan kesadaran hukum, yaitu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Nih, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita itu diberi kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaan masing-masing. Terus di sila pertama juga kita itu harus dijelaskan bahwa kita itu harus saling toleransi, saling menghormati antara pemeluk agama atau kepercayaan yang dipercayai oleh masing-masing. Selanjutnya yaitu tentang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita itu harus mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, terus tidak membeda-bedakan ya antara ras, suku, agama, kepercayaan, ataupun warna kulit, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya yaitu tentang persatuan Indonesia. Terus, nah, bagaimana kita mengamalkan persatuan Indonesia, yaitu mampu untuk menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama. Terus, bagaimana sih kita itu bisa mengembangkan persatuan Indonesia itu atas dasar Bhinneka Tunggal Ika? Selanjutnya yaitu sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalian itu di Indonesia sendiri gitu ya. Setiap warga negara itu memiliki kedudukan atau hak yang sama, tidak dibeda-bedakan. Terus selanjutnya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini pengamalan atau butir-butir dari sila keempat. Terus yang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kita mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghargai hak orang lain gitu kan, saling menghormati, terus bisa bersikap, bisa terus menjalin bekerja sama gitu ya ke setiap orang. Nah, karena itu dalam Pancasila itu ya, kenapa kita bisa harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Karena bisa dibilang dalam Pancasila itu mencakup segala aspek kehidupan. Jadi apabila kita terapkan ya, akan menjadi generasi yang berjiwa Pancasilais gitu ya. Materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan anti korupsi. Nah, Muhammad Yamin itu menjelaskan bahwa pendidikan anti korupsi menghendaki gitu agar kalian atau misalkan peserta didik itu menjadi manusia-manusia yang bebas dari perilaku koruptif ya. Karena pendidikan anti korupsi itu adalah suatu program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan-tindakan korupsi. Nah, maka dari itu kalian itu sebagai peserta didik harus mengenal sejak dini nih yang berkenaan dengan korupsi, termasuk sanksi yang diterima ketika kita melakukan korupsi. Nih ya. Ada beberapa indikator yang perlu ditanamkan dalam pribadi masing-masing gitu ya tentang pendidikan anti korupsi. Yang pertama yaitu kalian harus memiliki sikap jujur, dimana ketika kita memiliki sikap jujur, kita itu berbicara, berbuat itu sesuai dengan fakta. Selanjutnya kalian kalau misalkan udah memiliki sikap jujur, kalian itu tidak akan yang namanya berbuat curang. Nah, terus yang kedua itu disiplin. Nah, tadi ya di kesadaran hukum juga disinggung tentang disiplin. Nah, dalam pendidikan anti korupsi juga sama. Kita itu diarahkan untuk selalu disiplin. Kenapa? Kita itu harus selalu konsisten terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Contohnya ya, terus harus selalu berpegang teguh nih ya, konsisten berpegang teguh kepada aturan-aturan yang berlaku. Terus selanjutnya yaitu kalian harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Karena apa? Ketika kita misalkan memberikan tugas, kalau misalkan kita memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kita itu akan menyelesaikan suatu pekerjaan itu dengan tuntas. Yaitu karena kalian memiliki rasa tanggung jawab. Beda lagi kalau misalkan rasa tanggung jawab kaliannya itu rendah, kalian akan menyepelekan sesuatu gitu. Itu yang banyak terjadi. Bukan hanya di kalian sebagai siswa, tapi itu banyak terjadi di kalangan masyarakat juga gitu. Banyak orang yang selalu menyia-nyiakan sesuatu. Nah, yang keempat yaitu kerja keras. Nih,
bekerja keras itu poin penting juga ya. Kalian itu harus selalu bekerja keras. Karena apa? Ketika kita udah bekerja keras, ketika kita diberikan sesuatu itu, kita akan melakukan hal yang terbaik gitu kan. Tidak menyepelekan. Ketika kita udah bekerja keras, insya Allah hasilnya akan selalu maksimal ya. Terus yang selanjutnya ada yang kelima nih ya, ada sederhana. Kenapa kita harus selalu sederhana? Karena agar terlihat apa adanya gitu kan, terlihat apa adanya gitu kan. Terus rendah hati gitu kan, selalu berendah hati. Menanamkan sikap sederhana itu harus selalu gitu ya. Selanjutnya yaitu mandiri. Nah, ketika kita udah bekerja keras gitu kan, selalu bertanggung jawab, kita juga harus gitu kan menanamkan yang namanya itu sikap mandiri. Karena apa? Ketika kita udah memiliki rasa mandiri, ketika pekerjaan sesuatu itu tidak mengandalkan orang lain. Kita kalau misalkan memiliki sikap mandiri, kalau misalkan guru atau misalkan siapapun yang memberikan tugas kepada kita, ya udah kita kerjakan sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Kayak misalnya kita diberikan tugas kelompok, nggak cuman kita aja, mereka juga sama gitu kan ya. Ya udahlah, saya mah mau diem aja, itu mah biar dikerjakan sama orang-orang yang pintar. Oh, tidak seperti itu gitu kan. Makanya dari itu kita harus memiliki sikap yang mandiri, kita harus bisa mandiri. Selanjutnya yaitu harus selalu bersikap adil. Kenapa kita harus berlalu adil gitu kan kepada teman-teman, kepada siapapun gitu ya. Karena dengan memiliki sikap adil itu salah satunya kita itu bisa menghargai setiap perbedaan itu ketika kepada teman-teman juga gitu ya. Setiap mereka memiliki kekurangan atau misalkan kelebihan tertentu, ya udah kita hargai perbedaan itu gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah memiliki sikap yang berani. Berani di sini bukan saya juga memiliki sikap berani gitu kan ya, berani bertarung, berani apa gitu, bukan seperti itu. Tapi kalian itu harus berani menolak untuk curang. Ketika kalian melakukan kesalahan, kalian bisa berani untuk mengakuinya gitu ya. Terus yang terakhir nih, poin terakhir yaitu memiliki rasa peduli terhadap sesama gitu kan, kepada teman-teman, guru, pokoknya harus semuanya kita harus saling memiliki sikap peduli. Karena apa? Untuk menjaga diri nih ya, untuk menjaga diri dari lingkungan agar tetap konsisten juga ya dengan aturan-aturan yang berlaku gitu. Oke, mungkin yang jadi pertanyaan kalian, Ibu, bagaimana sih gitu kan mengimplementasikan pendidikan anti korupsi gitu kan. Nah, itu biasanya dengan melakukan kegiatan yang nyata, pencegahan korupsi dengan penguatan perilaku anti korupsi, baik itu di sekolah ataupun di masyarakat. Nah, mungkin kita ambil salah satu contoh nih ya, yang bisa kita terapkan tentang anti korupsi di sekolah, yaitu tidak mencontek. Lah, Ibu, emang mencontek itu korupsi lah? Iya, itu sebagian dari korupsi ya, mencontek hasil orang lain. Terus selalu berlaku jujur. Nah, ini nih yang mungkin ada beberapa mungkin dari kalian masih kurangnya ya rasa jujur gitu ya. Contoh nih, kalau misalkan jajan ke kantin ya, masih banyak terjadi ini di sekolah-sekolah. Kalian itu jajan di kantin, ngambil 5 bayar 1 alias darmaji gitu ya. Itu kan berarti kalian itu jujur, rasa jujur, sikap jujurnya itu masih rendah gitu ya. Selanjutnya yaitu taat aturan. Contohnya korupsi jam waktu sekolah, kalian datang jam 8 padahal sekolah itu masuknya jam 7:30 misalnya, itu sebagai contoh ya. Nah, itulah beberapa mungkin kegiatan nyata yang emang masih sering terjadi di sekolah-sekolah. Makanya dari itu kita perlu ada mengadakan atau misalkan mengayakan
pendidikan anti korupsi di sekolah itu sangat penting. Nah, terus maka dari itu ya, pendidikan anti korupsi itu sangatlah penting karena agar nih ya terwujudnya negara yang bersih dari budaya korupsi, seperti itu ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Kalau misalkan ada yang kalian pertanyakan atau misalkan kalian masih ngambang-ngambang tentang materi kesadaran hukum dan anti korupsi, pendidikan anti korupsi, boleh kalian tanyakan kepada Ibu melalui WhatsApp atau misalkan kalian komentar misalkan di video ini, boleh silakan. Atau misalkan Ibu kita mau WhatsApp tapi gak punya nomor Ibu, boleh nanti minta ke di sekolah lah ada, atau di grup juga ada nama Ibu. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan sedikit materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Handayani. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Yani. Saya salah satu guru BK di SMA Harapan Bangsa. Baik, saya akan membawakan materi tentang parenting. Parenting ini penting banget untuk orang tua hingga bisa menghadapi anak-anak di usia masa SMA. Seorang anak tak selamanya menjadi anak kecil. Seiring bertambahnya usia, mereka tumbuh menjadi remaja yang mengalami pubertas. Tak heran hal tersebut menjadi berpengaruh atas perubahan suasana hati, sikap, temperamental, hingga perilaku impulsif yang dipicu oleh perubahan hormonal. Biasanya hal tersebut terjadi mulai di usia 13 hingga 18. Masa-masa ini menjadi suatu momen yang membingungkan bagi diri mereka maupun orang tua. Tapi tidak perlu khawatir, kita bisa menghadapinya dan kita bisa mengcovernya, menghadapinya intinya, baik itu nanti anak maupun orang tuanya. Nah, berikut ini saya akan memberikan 5 tips tentang menghadapi anak yang sedang mengalami pubertas. Untuk yang pertama, kita harus tidak boleh mengekang anak. Gimana nih maksud dari mengekang anak? Ya, perlu diketahui memang kadang anak itu kalau dikekang tidak akan pernah bisa untuk kita arahkan. Makanya kita tidak boleh mengekang anak. Berikan mereka kebebasan untuk mengambil keputusan. Menjadi orang tua terlalu over dalam mengontrol anak akan membuat anak menjadi sosok yang pemberontak. Jadi semakin kita mengekang anak, anak akan semakin memberontak. Makanya diusahakan sebisa mungkin untuk tidak mengekang anak. Dan yang kedua adalah jadilah orang tua yang terbuka. Menjadi sosok yang terbuka dengan mereka, memberi saran dengan cara yang dewasa. Misalnya memberikan mereka efek yang berbahaya, misalnya dari merokok, narkoba, alkohol, hingga sex education, agar lebih bisa mencerna dan berusaha untuk menjaga diri. Itu adalah salah satu bekal juga untuk kedepannya bagi anak. Hingga orang tua harus menjadi orang tua yang sangat terbuka dalam berbagai hal, sehingga anak juga akan merasa dihargai dengan keterbukaan yang telah kita berikan. Yang ketiga adalah hindari ikut campur urusan anak. Mungkin terdengar sulit ya, tapi tidak perlu terlalu ikut campur dalam berbagai hal dan terus-menerus mengomel mengenai studi dan prestasi mereka. Terkadang hal tersebut bisa membuat mereka menjauh dari kita sebagai orang tua. Dan jangan paksa anak mengikuti berbagai kegiatan yang tidak disukainya. Malah lebih baik kita menggali apa yang disukainya dan mendukungnya, sehingga dia akan membentuk menjadi dirinya sendiri dengan bakatnya. Untuk yang keempat, yang tak perlu menginterogasi. Bila kita nih orang tua ingin tahu hal apa yang sedang terjadi dengan anak, tak perlu menginterogasi mereka setiap detailnya. Mintalah mereka untuk bercerita setelah mereka siap berbicara kepada kita.
pentingnya sekali menganggap mereka sudah dewasa. Itu sangat penting, sehingga anak pun akan merasa dihargai, sehingga mereka akan berbicara layaknya seperti teman dan merasa dengan bercerita ke kita itu adalah hal sesuatu yang diharuskan oleh mereka. Dan yang kelima adalah merencanakan liburan keluarga. Bangunlah quality time dengan nonton film bersama, pergi makan di luar bersama, walaupun di masa pandemi ini mungkin bisa kita makan bersama di dalam rumah. Terus melakukan kegiatan-kegiatan bersama, misalnya berolahraga bersama, melakukan kebersihan di rumah bersama, atau mungkin bisa berbicara sebelum tidur. Hal-hal yang seperti ini sangat dibutuhkan untuk mendekatkan kita kepada anak, sehingga anak akan merasa nyaman dan aman kepada kita sebagai orang tuanya. Semoga bisa membantu, semoga bisa menambah pengetahuannya. Dan apabila ini anak-anak ibu yang mendengarkan ini, tidak perlu juga menjudge orang tua kita tidak baik dan tidak sesuai dengan yang kalian mau, karena pada dasarnya tidak ada orang tua yang tidak ingin hal yang buruk terjadi kepada anaknya. Sehingga kita pun sebagai anak harus bisa menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang berbuat baik dan sesuai kemauan mereka. Toh tidak akan pernah ada orang tua yang ingin anaknya berbuat salah dan jelek gitu ya. Jadi semoga kalian semua bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswi. Pada hari ini kita akan melaksanakan untuk pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru dalam tema tertib berlalu lintas. Dan pada saat ini juga kita masih dalam rangka pandemi COVID-19, makanya kita tidak bisa melaksanakan dengan tatap muka, hanya kita melaksanakan dengan daring. Dan intinya kita tetap tertib berlalu lintas dalam melaksanakan berkendaraan roda 2 maupun roda 4 ya. Kita yang pertama ada kesiapan yang perlu dipatuhi dalam berlalu lintas. Yang pertama, kita harus siap dengan kondisi kita, atau siap dengan manusianya, atau pengendaranya, atau sopirnya, bahwa kita harus dalam keadaan sehat walafiat. Jangan sampai kita dalam keadaan tidak sehat, terus kita bisa mengendarai kendaraan, terus akhirnya menimbulkan kecelakaan. Dan yang kedua, kita harus siap dengan kendaraannya. Kendaraannya harus siap layak jalan, kita cek dari mungkin rem, ban, dan kondisi yang lainnya. Yang ketiga, kita harus siap mentaati peraturan lalu lintas. Jadi kita ada ketiga kesiapan itu yang pokok untuk melaksanakan tertib berlalu lintas. Dan kita sampaikan mulai dari faktor manusia, atau mungkin dari pengendara atau sopirnya. Kalau kita kondisi tidak sehat, kita sering terjadi kecelakaan karena ya mungkin ngantuk, atau mungkin dia mabuk, dalam kondisi mungkin kondisinya tidak fit. Itu akan mempengaruhi dan akan terjadi kecelakaan.
Maka dari itu pastikan diri kita itu kalau mau mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4, pastikan kita sehat. Jadi kita sering terjadi kecelakaan faktor manusia itu di wilayah kita aja lah. Wilayah kita di sini sering terjadi malam, dia masih melihat situasi di sekitar situ. Semua ada polsek atau ada di sini ada kantor ini, tapi habis itu udah nggak lihat lagi karena ngantuk. Dipaksakan. Mungkin perjalanan ingin cepat nyampe, akhirnya memaksakan, akhirnya timbul kecelakaan. Sering terjadi itu. Makanya jangan sampai kita memaksakan dalam keadaan ngantuk, ya, sedetik pun itu menentukan kita akan terjadi kecelakaan. Karena kita tidak nggak konsen, ini akhirnya mobil masuk jurang tidak tahu, mobil nabrak rumah tidak tahu, tahu sudah kecelakaan. Nah makanya pastikan dulu kondisi kita itu fit, dan jangan memaksakan. Kalau memang ngantuk ya silahkan istirahat. Nah itu mungkin yang dari faktor manusia. Masih banyak-banyak lagi yang perlu kita sampaikan, namun waktunya kita juga terbatas. Nanti ada waktu dan kita sampaikan lagi. Yang kedua ya, yang faktor kendaraan. Faktor kendaraan ya, mungkin dari remnya, rem blong atau bannya sudah halus. Benar-benar kita harus naik jalan. Jangan sampai kendaraan itu tidak naik jalan, akhirnya dipaksakan dipakai. Makanya sering terjadi baru keluar dari istilahnya kantor atau perusahaan, baru berapa meter ada turunan. Wilayah kita ini daerahnya ya berliku dan naik turun. Akhirnya remnya tidak berfungsi, akhirnya nyelonong. Sering terjadi tidak bisa menguasai remnya, akhirnya tabrakan beruntun, akhirnya menimbulkan kecelakaan orang lain ataupun benda yang ada di sekitarnya. Maka dari itu pastikan kita kalau mau mengendarai kendaraan, kita cek dulu ya, pastikan kendaraan itu layak jalan. Dari mungkin bannya, kalau mungkin musim hujan licin di ini, dan remnya jangan sampai ngeblong. Itu sering terjadi sekarang ini, sering terjadi kecelakaan karena faktor kendaraannya yang tidak layak jalan, akhirnya menimbulkan kecelakaan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah siap mentaati peraturan lalu lintas. Gimana kita harus siap mentaati lalu lintas? Jadi adik-adik siswa baru mungkin banyak yang memakai kendaraan roda 2 ya. Pertama yang saya lihat sudah tidak pakai helm, goncengan 3. Itu sudah terlihat sekali pelanggaran yang kasat mata. Tidak perlu kita cek atau tidak perlu kita lihat sudah melanggar karena tidak pakai helm. Namanya kendaraan roda 2, pertama yang pasti untuk keamanan, keselamatan ya harus pakai helm. Pastikan kita aman. Di samping surat-surat kelengkapan harus dibawa juga. Jadi STNK, SIM ya, karena kan untuk SIM juga paling enggak ya harus punya KTP 7 tahun ke atas untuk memiliki SIM. Nah, untuk memiliki SIM itu kita harus ada prosesnya. Dari mulai proses untuk uji untuk kendaraan maupun nanti dia tes tulisnya itu
pengetahuan tentang lalu lintas. Di samping paling nggak dia itu bisa menguasai nggak untuk membawa kendaraan. Jangan sampai dia itu nggak bisa mengendari kendaraan tapi punya SIM, akhirnya menimbulkan kecelakaan juga. Tahu rambu-rambu. Nah, di sini ada lampu merah. Itu sering terjadi kecelakaan karena ya tidak tertib berlalu lintas, tidak taat dengan aturan lalu lintas. Sudah jelas-jelas di situ ada lampu merah, ya mungkin kalau lihat depan itu kosong ini, nah itu masih keadaan aman ya, itu tidak diperbolehkan juga. Tapi sering terjadi lampu merah di sebelah, misalkan bergantian lampu merah itu, nah sudah diatur. Dia ada merah, main selonong aja. Akhirnya ada kendaraan yang di sana hijau jalan, akhirnya timbulnya kecelakaan. Itu sering terjadi sekali di wilayah kita, di lampu merah terjadi kecelakaan. Ya, kalau sudah kecelakaan, yang rugi siapa? Jadi keluarga menunggu di rumah, orang tua di rumah. Jangan sampai bahkan kita dari mulai TK, tingkat TK, tingkat SD ini kita sampaikan pelajaran untuk tertib lalu lintas, sudah kita sampaikan, sudah tahu. Tapi saudara sudah tahu, tapi kesadaran masyarakat untuk tertib masih kurang, jadi masih dilanggar. Jadi anak TK itu kita tanya, lampu merah itu bagaimana, harus bagaimana, tahu, harus berhenti. Nah, tapi kenapa harus dilanggar? Akhirnya timbul kecelakaan. Kalau sudah kecelakaan, luka ringan, luka berat, sampai meninggal dunia. Ya kalau luka ringan, luka berat, sampai istilahnya cacat umur hidup, yang menanggung siapa? Yang menanggung kita sendiri juga. Di samping menimbulkan kecelakaan orang lain. Ya maka dari itu saya himbau adik-adik siswa baru kalau membawa kendaraan roda 2, yang pertama ya harus pakai helm, itu untuk keselamatan. Dan pastikan juga mungkin di daerah sini banyak tanjakan turunan, pastikan aman. Mau menyalip itu pastikan di depan itu aman, kita bisa menyalip. Jangan sampai pas tikungan atau pas tanjakan. Nah, kalau pas tikungan kan kita mau menyalip, di depan kita tidak terpantau, tidak kelihatan. Terus tiba-tiba ada kendaraan. Nah, akhirnya timbul kecelakaan. Sama juga yang pas tanjakan. Pas tanjakan begini atau yang di sebelah kita tidak tahu, ya mungkin aman kalau pas tidak ada kendaraan, pas kosong. Nah, kita tidak tahu. Makanya kita harus tetap jaga keselamatan itu, pastikan pas tanjakan jangan menyalip. Ya, menyalip itu adalah pastikan kita bisa menyalip. Kendaraan kita bisa menyalip kan dengan kendaraan yang lainnya di depannya. Jangan sampai kita kendaraan kita istilahnya kondisinya nggak kenceng, terus yang di depannya mau disalip agak kenceng, kita memaksakan, akhirnya ada kendaraan, akhirnya bertabrakan. Sering terjadi itu. Makanya kita antisipasi dengan untuk tertib berlalu lintas ini. Yang pertama tadi kita sampaikan, jadi ada trisiap, ketiga kesiapan ini yang utama harus dilaksanakan. Dari mulai siap kendaraannya, siap pengemudi atau faktor manusianya, dan yang ketiga siap mentaati peraturan lalu lintas. Ini yang pokok untuk dipahami untuk adik-adik siswa baru agar dilaksanakan. Jangan sampai nanti kalau sudah waktunya tatap muka, proses belajar mengajar, sekarang masih daring atau belum bisa dilaksanakan dengan tatap muka karena masih masa pandemik. Ya mudah-mudahan adik-adik semuanya sekeluarga
sehat semuanya, dan untuk pandemi COVID-19 ini cepat selesai, cepat aman di wilayah kita, di negara kita, bisa normal kembali aktivitas proses belajar mengajar. Ya, mungkin itu aja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Saya Kanit Lantas Polsek Cijeruk, AKP Haji Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, di hari ini Bapak diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang pengenalan tata tertib sekolah atau siswa dan tata krama dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Baiklah, untuk materi tentang pengenalan tata tertib sekolah ataupun siswa dan tata krama, mari kita sama-sama membacakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga tentunya kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di akhir zaman kelak. Baik, untuk materi ini seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa tata tertib maupun tata krama ini berlaku di berbagai lingkungan dalam kehidupan, baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan keluarga. Sehingga tata tertib maupun tata krama ini tidak bisa kita anggap hal yang biasa saja, namun tentunya harus kita sikapi dengan baik tentunya. Untuk tata tertib ini bersifat memaksa kepada setiap orang atau kepada masyarakat yang mendiami dalam sebuah lingkungan tersebut. Sedangkan tata krama ini bersifat adat ataupun norma yang sanksinya pun berlaku bersifat sanksi sosial. Agar pemahaman ini lebih jelas tentang tata tertib maupun tata krama, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu dimulai dari pengertian tata tertib dan pengertian tata krama itu sendiri. Adapun pengertian tata tertib yaitu peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh masyarakat atau orang yang ada di dalam lembaga tersebut. Dan apabila melanggarnya atau dilanggar oleh orang tersebut, akan diberikan sanksi. Nah, makanya untuk tata tertib ini bersifat memaksa dan wajib bagi masyarakat untuk menjalankan tata tertib tersebut. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa tata tertib ini seperti halnya di sekolah. Ini adalah hasil kesepakatan bersama, baik itu
pihak sekolah maupun dengan siswa maupun dengan orang tua siswa itu sendiri. Dengan demikian, tata tertib ini sifatnya memaksa. Nah, sedangkan tujuan dari tata tertib itu sendiri yang pertama yaitu agar terciptanya keamanan, kemudian kenyamanan dan ketentraman dalam sebuah lingkungan. Kemudian yang kedua, agar individu mengetahui tanggung jawab dan haknya dalam sebuah lingkungan tersebut. Kemudian yang ketiga, agar individu mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak dibolehkan dilakukan oleh individu tersebut. Sedangkan untuk manfaatnya itu sendiri, yang pertama adalah menjaga kenyamanan di lingkungan. Kemudian yang kedua, menghilangkan kecemburuan sosial. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan. Untuk penjelasan tentang menjaga kenyamanan lingkungan, artinya bahwa setiap orang atau diri yang ada dalam sebuah lingkungan tersebut itu harus menjaga lingkungannya. Katakanlah kalian sebagai peserta didik atau siswa dalam kehidupan di sekolah, itu harus menjaga nama baik sekolah itu sendiri yang pertama. Kemudian yang kedua, mengikuti tata tertib yang sudah ditetapkan, yang sudah disosialisasikan oleh pihak sekolah, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, yaitu dengan hal yang bersifat hak dan kewajiban peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedua, menghilangkan rasa kecemburuan sosial. Artinya, tata tertib ini berlaku untuk semua, tidak memilah-milah, tetapi semua berlaku kepada siapapun yang ada dalam lingkungan tersebut. Katakanlah di sekolah itu sendiri, tata tertib berlaku bagi orang-orang atau masyarakat yang ada dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Ya, kalau di sekolah kita SMA Harapan Bangsa, tata tertib ini disepakati bersama, dilaksanakan dengan baik, dan diatur oleh tata tertib itu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Kalian sebagai peserta didik dan Bapak serta dewan guru yang lain juga sebagai guru tentunya harus mentaati tata tertib yang diberlakukan oleh lembaga atau sekolah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan. Nah, di sini tentunya dengan ada tata tertib itu, dengan adanya peraturan itu, maka kita akan mengikuti aturan itu dan akan terjadi rasa kebersamaan. Oleh karena apa? Untuk menjaga nama sekolah itu sendiri, untuk menjaga nama baik pribadi kita sendiri, untuk menjaga nama baik keluarga kita sendiri, dan untuk kepentingan kita bersama dalam sebuah lembaga tentunya. Sehingga akanlah terjadi kebersamaan itu. Rasa untuk memilikinya, rasa untuk saling menjaganya, menghargainya, menghormatinya, menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, menghindari pelanggaran-pelanggaran yang akan menimbulkan keburukan bagi kita, tentunya kita hindari. Nah, contoh tata tertib ini bisa berlaku katakanlah di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Contoh yang terdekat di lingkungan keluarga, misalnya kalian hidup di dalam sebuah keluarga atau rumah tangga oleh ibu dan bapak kalian, oleh orang tua kalian,
ada aturan-aturan mestinya. Contoh, katakanlah ketika kita sebagai peserta didik, saatnya waktunya belajar, ya belajarlah dengan baik. Tidak lagi main-main. Ketika kita memberi bantuan kepada orang tua atau ibu maupun bapak untuk membantu pekerjaan di rumah, ya bantulah. Mencuci piring contohnya, kemudian bersih-bersih, menyapu, kemudian juga menjaga nama baik. Nah, itu adalah salah satu tata tertib yang harus kita sepakati dan kita laksanakan dan kita taati bersama, sehingga keluarga tersebut akan tercipta keluarga yang harmonis dengan sendirinya. Pasti tidak mesti kita yang meminta, tapi dengan sendirinya jika kita menjaga nama baik keluarga kita, jika kita melaksanakan kewajiban kita sebagai anak dari kedua orang tua kita, tidak usah diminta, dengan kesadaran kita. Dan kita meyakini bahwa tata tertib ini berlaku juga untuk semua dan untuk kepentingan keluarga kita. Bapak yakini keluarga itu akan tercipta yang namanya keluarga harmonis. Ya, kalau dikatakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah juga mudah-mudahan seperti itu. Kemudian yang kedua, di lingkungan sekolah. Saatnya masa pandemi yang kita rasakan bersama. Hari ini masih kondisi pandemi COVID-19, tentunya belajar yang kita lakukan, kegiatan pembelajaran yang kita lakukan masih melalui online atau daring atau virtual. Tapi tentunya ini tidak boleh kita surut di dalam belajar ini, walaupun kondisi masih pandemi tapi tetap untuk belajar dan sekolah ini demi masa depan kalian, demi masa depan hidup kalian sebagai generasi penerus bangsa. Jangan sampai kalah oleh rasa kemalasan itu sendiri. Nah, tata tertib ini salah satunya, misalnya ketika sekolah menetapkan jadwal untuk belajar atau pembelajaran lewat daring atau lewat virtual. Katakanlah dimulai jam 7, itu aturannya. Ya, kalian harus menyesuaikan diri. Berarti sebelum jam 7 sudah harus siap-siap. Mulai memakai seragam yang rapih. Baik itu untuk peserta didik wanita atau putri, atau peserta didik yang laki-laki atau putra. Yang rapi, tentunya setelah mandi, setelah sarapan, kalian siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara online. Ya, kalau di SMA Harapan Bangsa ini bisa melalui dengan APJJ misalnya, aplikasi pembelajaran jarak jauh, atau melalui Zoom meeting misalnya, atau melalui Google Meet, atau melalui Class Meeting, atau juga melalui WA Group misalnya. Tetap saja kita laksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah ini agar kita menjadi peserta didik yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Maka lakukanlah sebaik mungkin tentunya. Kemudian berikutnya, ketika ini diminta untuk melaksanakan tugas dari guru misalnya, ya lakukan saja. Karena tidak ada pekerjaan yang berat jika kita lakukan dengan senang hati. Nah, maka pekerjaan yang berat atau tugas yang berat yang diberikan oleh guru dirasa oleh kita berat, oleh karena hati kita juga sudah menetapkan rasa berat itu. Tidak ada rasa kesenangan kita, tidak ada rasa keikhlasan kita untuk menjalankannya. Nah, itu di lingkungan sekolah banyak sekali. Apabila tatap muka tentunya sudah ditetapkan, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah.
Namun tentunya saat ini seperti yang Bapak sudah katakan, masih kondisinya masih masa pandemi COVID-19, ini masih pembelajarannya secara virtual atau daring. Nah, kalau misalnya terjadi, mudah-mudahan ada tatap muka. Nah, tatap muka ini seperti yang tahun-tahun sebelumnya, sebelum adanya pandemi COVID-19. Nah, tata tertib ini baik di lingkungan sekolah maupun di kelas itu sudah ditetapkan oleh masing-masing. Kalau di sekolah berarti oleh lembaga itu sendiri, pihak sekolah itu yang menetapkan tata tertibnya terhadap peserta didik. Sedangkan jika di kelas tentunya harus kesepakatan bersama kalian, baik itu peserta didik yang satu dengan yang lainnya, berikut dengan organisasi yang ada dalam kelas tersebut. Bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bertutur sapa, berbicara, kemudian bertingkah laku, dan masuk harus jam berapa, istirahat jam berapa, pulang jam berapa, dan tidak membolos dan tidak kabur. Itu ada aturan-aturan mainnya, ya, sudah ditetapkan dalam tata tertib tersebut. Kemudian yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Nah, kalian juga selain menjadi peserta didik, juga adalah bagian dari warga sebuah lingkungan di masyarakat. Nah, di masyarakat ini lebih luas lagi sifatnya, lebih umum lagi tata tertib ini. Walaupun kita ketahui bahwa tata tertib dengan hukum itu berbeda. Nah, untuk tata tertib ini kesepakatan yang sudah disepakati oleh masyarakat setempat. Sedangkan kalau hukum ditetapkan oleh jalur hukum melalui pemerintahan, melalui lembaga-lembaga hukum, dan tentunya apabila masyarakat tersebut melanggarnya maka akan ditetapkan melalui jalur hukum. Sedangkan tata tertib ini yang sifatnya mengikat kepada masyarakat di lingkungan tersebut. Salah satunya contohnya bagaimana kita berlaku di lingkungan masyarakat, bagaimana kita berinteraksi dengan penduduk atau warga yang lainnya, kemudian kita menjaga kebersihan, kemudian keamanannya, seperti katakanlah ada tata tertib harus ronda ya ikut misalnya, kemudian bersih-bersih lingkungan dan sebagainya, tentunya banyak sekali. Baik, Bapak akan menginjak ke materi berikutnya, yaitu tentang tata krama. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa tata tertib ini bersifat mengikat dan sanksinya juga oleh lembaga atau organisasi yang ada di dalam lingkungan tersebut, baik itu di masyarakat, baik itu di sekolah maupun di keluarga. Sanksinya pun diberlakukan sesuai dengan kesepakatan bersama tersebut. Sedangkan tata krama ini hal yang lain. Tata krama ini bersifat adat, sopan santun, atau seringkali dikatakan etiket atau etika kita terhadap orang lain, interaksi kita, diri kita kepada orang lain. Ini berlaku juga bukan sekedar di lingkungan keluarga, juga etiket ini atau etika ini berlaku di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Nah, arti tata krama itu sendiri yaitu adab, aturan, norma, dan ketentuan. Sedangkan krama artinya sopan dan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Sehingga kalau digabungkan menjadi tata krama ini adalah adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Nah, perlu kalian ketahui ada beberapa kunci pokok di dalam tata krama. Yang pertama yaitu
perlakuan orang, sehingga perlakuan orang kepada orang lain, sehingga orang lain maupun diri kita sendiri diperlakukan. Apakah ketika kita memperlakukan hal yang baik kepada orang lain, sehingga orang lain pun akan memperlakukan kepada kita yang baik pula. Itu harapan kita. Kalaupun itu tidak diperlakukan dengan baik oleh orang lain, ya kita tidak perlu membalasnya. Biarkan, berarti tingkat sifat maupun karakter orang lain tersebut itulah kenyataan dari sifat yang sebenarnya dari orang tersebut. Yang penting diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, setiap orang memiliki perbedaan karakter, perbedaan sifat, perbedaan kebiasaan. Baik itu dalam bentuk ucapannya, baik itu dalam perilaku dan tindakannya. Sehingga kita tidak bisa menyamakan satu sama lain. Nah, hal ini juga berlaku tidak hanya di keluarga, juga di masyarakat ataupun di sekolah. Apalagi di keluarga, kita ketahui sehari-hari kita hidup di keluarga, di rumah kita sendiri. Katakanlah hubungan kalian dengan bapak kalian sendiri atau ayah, kemudian dengan ibu kalian sendiri di rumah, dengan adik kalian, dengan kakak kalian, dan keluarga yang lainnya berinteraksi. Masing-masing memiliki sifat yang berbeda, sehingga kita tidak bisa menyamakan satu sama lain. Ya, ibarat dalam satu perumpamaan bahwa telur itu tidak bisa ada yang benar-benar sama. Walaupun kembar, katakanlah, pasti ada perbedaannya. Walaupun kembar, pasti ada perbedaan. Itulah hakikat dasar manusia. Namun sifat ini apakah bisa dirubah atau tidak? Nah, yang merubah, yang paling tahu adalah dirinya sendiri ketika dia berintrospeksi dari apa yang sudah dia ucapkan, dari apa yang sudah dia lakukan. Ketika dia mau menyadari dirinya, mengintrospeksi dirinya, sehingga untuk hal-hal yang berikutnya dia rubah hanya dirinya sendiri. Orang lain mungkin hanya bersifat nasihat atau masukan saja. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa ada pepatah mengatakan, jika tidak kenal maka tak sayang, jika kenal maka sayang. Nah, pepatah itu memberikan penjelasan bagi kita, jika kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kita harus menghargai diri kita sendiri dulu. Harus kita mengetahui diri kita dulu. Bagaimana kita bertutur sapa, bagaimana kita berperilaku kepada orang lain, berinteraksi kepada orang lain, kemudian melakukan tindakan yang nantinya akan memberikan pengaruh baik atau buruk kepada kita. Jadi kita tidak bisa hanya mencontoh kepada orang lain yang memberikan efek baik atau buruk saja, tapi kita sendiri yang harus merubahnya tentu. Nah, dengan begitu tata tertib baik itu di sekolah maupun untuk siswa dan tata krama, jika dilakukan dimanapun kita berada, akan terjadi kesinambungan atau kebersamaan atau harmonis istilahnya. Ini akan menjadi satu kekuatan yang hebat, menunjukkan bahwa kita sebenarnya adalah ya orang-orang yang mau taat, yang mau patuh terhadap tata tertib maupun perubahan perilaku sopan santun kita yang tadinya tidak baik menjadi baik,
yang mudah-mudahan akan membentuk karakter diri kita menjadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Bangsa ini akan tangguh dan kuat, sehingga kalian sendiri, Bapak yakini, menjadi peserta didik yang bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua kalian, ibu dan bapak kalian, kemudian menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara kita yang tercinta ini, Indonesia, juga tentunya menjadi kebanggaan dan kita menghargai bagi masyarakat, kemudian kepada orang lain juga kita berperilaku dan melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik lagi, yang tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan dimanapun kita berada, baik itu di sekolah, kemudian di masyarakat maupun di lingkungan keluarga, sehingga kita terhindar ya dari hal-hal yang negatif, yang tidak baik, yang tentunya di akhir semua itu akan menjadi yang buruk bagi kita, mendapatkan sanksi yang tidak baik bagi kita, sehingga untuk itu hindari hal-hal yang akan memiliki akibat-akibat yang akan kita rasai atau kita terima, tentunya hasil akibat yang kita lakukan yang tidak baik. Nah, untuk itu Bapak berharap dan kalian sendiri yang merubahnya, dan kalian sendiri yang bisa untuk melakukannya. Jadi ini hanya satu gambaran saja, satu penjelasan saja, dan tentunya Bapak juga hanya menasehati. Yang penting adalah diri Bapak juga kepada kalian sebagai peserta didik. Nah, dari situlah kita akan menjadi peserta didik yang diharapkan ya oleh tentunya oleh keluarga tadi, kemudian oleh sekolah, kemudian juga oleh bangsa tentunya. Nah, sekali lagi Bapak ucapkan selamat datang kepada peserta didik yang baru atau calon peserta didik yang baru, kemudian menjadi mudah-mudahan setelah selesai MPLS ini menjadi peserta didik di SMA Harapan Bangsa, dan kalian pun akan mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan oleh sekolah. Tentunya kita taati dan kita hindari agar kita tidak kena sanksi oleh lembaga atau sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat kita juga melaksanakan atau melakukan tata tertib ini dengan baik. Kemudian tata keramanya juga coba perlihatkan kalian sebagai peserta didik di lingkungan masyarakat pun lebih baik lagi ya, terlebih lagi yang sehari-hari kita hidup di lingkungan keluarga, agar kalian akan dihargai dan dihormati oleh bagian dari lingkungan keluarga itu tentunya. Jadi mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ini masih banyak kekurangan-kekurangan, masih banyak kesalahan-kesalahan tentunya. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat kepada kalian. Mudah-mudahan ya yang tadinya menjadi calon peserta didik sehingga diterima menjadi peserta didik di kelas 10 SMA Harapan Bangsa tahun pelajaran 2021 dan 2022. Di akhir ini wabillahi taufiq wal hidayah.
Marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Bipman Ramadan. Bapak mengajar mata pelajaran seni budaya di SMA Harapan Bangsa, sekaligus menjabat sebagai kesiswaan. Dan di pertemuan kali ini yang masih dalam rangkaian acara PRS, Bapak akan menyampaikan materi tentang budaya hidup bersih dan adaptasi kebiasaan baru. Apa sih adaptasi kebiasaan baru itu? Pada saat ini kita tahu bahwa negara kita bahkan dunia sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Wabah ini sangat memprihatinkan bagi kita dan dunia. Namun ada hikmahnya juga. Apa itu hikmahnya? Kita jadi harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kebiasaan baru itu seperti kita harus memakai masker, kita harus mencuci tangan, kita harus menjaga jarak, dan protokol kesehatan lainnya. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita bisa ke sekolah dengan nyaman tanpa harus menggunakan masker, tanpa harus jaga jarak. Tapi setelah adanya COVID-19 ini, kita harus menggunakan protokol kesehatan dan menjadikan kita semua, utamanya pendidikan, harus belajar dari jarak jauh atau apapun menjadi bentuk virtual dikarenakan COVID-19 ini. Namun apa boleh buat, kita hanya bisa berdoa dan berupaya. Kita ambil hikmahnya dari semua kejadian ini. Nah, dari kejadian ini kita bisa ambil hikmah, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Mungkin nanti ketika misalkan kita akan memulai kembali masuk sekolah dengan tatap muka, tentunya akan berbeda dengan tatap muka yang terakhir sebelum masa pandemi dimulai. Kita mungkin ke sekolah akan memberdayakan cuci tangan sebelum masuk ke kelas, memakai masker dan menjaga jarak. Nah, Bapak mungkin akan mengulas materi ini lebih jauh lagi melalui video berikut ini. Bapak mohon semuanya para calon siswa baru untuk menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Ini dia videonya, silakan dilihat. Pandemi COVID-19 yang melanda banyak negara di dunia termasuk Indonesia telah memaksa masyarakat untuk menerapkan pola hidup baru. Hal ini sesuai dengan protokol new normal yang telah dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO beberapa waktu lalu. Pola hidup baru ini dikenal dengan istilah new normal atau saat ini telah diubah menjadi adaptasi kebiasaan baru yang mulai diberlakukan selama vaksin COVID-19 belum ditemukan. Kini masyarakat Indonesia dituntut untuk mengubah kebiasaan dan perilaku lama yang mengarah pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih sesuai protokol kesehatan agar bisa menjalankan aktivitas secara normal sekaligus mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah menerbitkan aturan baru yang harus dipatuhi oleh masyarakat saat hendak berpergian keluar rumah. Dalam aturan ini, hal penting yang perlu diperhatikan sebelum keluar rumah adalah kondisi kesehatan. Pastikan dalam kondisi yang fit saat hendak keluar rumah. Jika kurang sehat, sebaiknya tunda dulu berpergian keluar rumah dan beristirahat sampai benar-benar pulih. Selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan melakukan pengukuran suhu menggunakan termogan sebelum memasuki tempat tertentu. Jangan lupa untuk
untuk rajin mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, atau sediakan hand sanitizer di tas ataupun di kantong untuk mengantisipasi bila tidak tersedianya sabun dan air yang bersih. Jangan menyentuh bagian wajah seperti mata, hidung, dan juga mulut dengan tangan yang belum dibersihkan. Tetap jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter untuk menghindari percikan droplet yang mengandung virus. Pastikan untuk selalu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, rajin berolahraga, dan dianjurkan menjaga jarak 5 meter dengan orang lain saat berjalan kaki, 10 meter saat berlari, dan 20 meter saat bersepeda. Tidak berjabat tangan terlebih dahulu atau berpelukan, tetapi cukup melambaikan tangan. Menjaga jarak saat di kendaraan umum dan gunakan uang elektronik ketika akan bertransaksi. Membawa peralatan ibadah termasuk sajadah, kitab suci, dan lain sebagainya. Membawa perlengkapan makan sendiri, dan sesampainya di rumah jangan langsung bersantai atau bersentuh dengan anggota keluarga lainnya. Segera bersihkan semua barang yang dipakai di luar rumah. Setelah itu langsung mandi dan ganti pakaian dengan pakaian yang bersih. Adaptasi kebiasaan baru ini harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Kita harus bekerja sama dengan mengetahui segala aturan yang ada dan membiasakan diri dengan pola hidup bersih dan sehat. Dengan adanya kebiasaan baru yang lebih sehat ini, diharapkan menjadi sisi positif di balik pandemi COVID-19. Kita bisa lebih aman dan lebih produktif saat beraktivitas dengan menerapkan kebiasaan baru. Mari bersama-sama menjadi pahlawan bagi diri sendiri dan orang lain, dengan terus memperhatikan protokol yang telah ditetapkan demi memutuskan mata rantai COVID-19. Oke, tadi kita sudah melihat videonya. Semoga video ini dan materi yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tidak henti-hentinya kita berdoa agar pandemi ini, COVID-19 ini segera berakhir. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.